Halo, ketemu lagi di Omdo Vlog, omong doang video blog. Sekarang Omdo Vlog akan bermain ke bengkel specialty Honda, yaitu Honda Cam di daerah Cikunir. Nah, nanti kita akan langsung ngobrol dengan ownernya dan juga penanggung jawab dari Honda bengkel Honda Cam ini. So, gimana keseruan kita bersama owner dari Honda Cam? Akan ada pembicaraan apa? Stay tune ya di Omdo Vlog, omong doang video blog. Halo guys, ketemu lagi nih kita di Omdo Vlog, omong doang video blog. Dan sekarang adalah segmen spesial, yaitu Omdo Vlog ngebengkel spesial with Honda Cam. Nah, sekarang di samping gue sudah ada penanggung jawab dan ownernya langsung ya Om ya, yaitu Om Gito, ownernya dari Honda Cam. Halo Om, selamat pagi Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tadi kita sempat udah ngobrol-ngobrol sih, cuman ya ngobrol-ngobrol yang agak sedikit rahasia ya Om ya, belum bisa dipublikasi. Nah, sekarang paling kita ada mau sedikit bertanya-tanya nih Om tentang Honda Cam nih Om. Boleh. Sejarah berdirinya Honda Cam Om. Oke. Bisa diinfokan ke teman-teman nih Om. Siap. Terima kasih. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit tentang Honda Cam. Yes. Kenapa sih namanya Honda Cam? Jadi Honda Cam itu asal kata Honda Community, base campnya Honda, base campnya komunitas Honda. Berarti Honda Cam itu community base camp gitu ya? Honda Community base camp gitu. Betul. Jadi base campnya komunitas Honda. Dulu kenapa saya namain base camp komunitas Honda, Honda Cam? Tahun 2015 saat saya masih bekerja di dealer di Kalimalang, itu saya mendapatkan ketemu dengan komunitas yang pertama kali membuat saya jadi sampai hari ini jatuh cinta sama komunitas Honda, yaitu HRV Club Indonesia. HRV Club. Ya, tahun 2015 pada saat pertama muncul Honda HRV, itu ada kendala di kaki-kaki. Yes. Ada kendala di kaki-kaki. Dan itu ternyata banyak banget dan mengganggu banget bagi penggunanya. Kemudian pada suatu saat saya ada waktu diskusi dengan manajer saya, ternyata kaki-kaki itu timbul karena struktur lower armnya itu ada celah. Lower armnya? Ya, lower arm di HRV yang produksi tahun 2015, 16 sama pertengahan tahun 2017. Berarti itu yang sering bunyi dengung itu ya, gitu ya? Lebih cenderung bunyinya gluduk-gluduk. Iya. Bunyinya gluduk-gluduk. Nah, dari situ ternyata dari HPM itu ada namanya spare part stopper lower arm. Stopper lower arm. Okay. Nah, itu ada spare part karet yang diselipin di antara bushing arm yang tadi agak renggang, jadi dikasih stopper lower arm itu jadi lebih padat. Jadi saat lewat polisi tidur, jalan jelek itu yang tadinya duduk hilang, cenderung lebih smooth, hilang. Lebih smooth. Ya, gitu. Jadi, nah dari situ saya punya ide. Waktu itu saya sampaikan ke manajer servis saya, Pak, gimana kalau kita undang komunitas HRV? Begitu ide saya disetujui, benar waktu itu saya undang ketua umumnya Om Tatang. Yeah. Dan beliau ternyata menyambut luar biasa karena emang waktu itu booming kan HRV, booming, dan namanya produk massal, kemudian kejar tayang. Nah itu ya dengan berjalannya waktu itu ya banyak keluhan-keluhan, dan keluhan itu
akhirnya bisa kita atasi dengan pasang stopper lower arm. Cenderung memang di kaki-kaki itu ya, Om, di lower arm itu ya, Om. Untuk Honda HRV tahun 2015, 16, 17 pertengahan itu. Karena Honda HRV penggerak roda depan juga ya, Om. Ya, itu biasanya banyak trouble tuh, Om, kalau penggerak roda depan, Om. Sebenarnya bukan hanya HRV sih, Om. Kebetulan istri saya itu punya Honda City. Itu juga glodak. Ya. BRV glodak. Makanya ini penyakit penggerak roda depan sebenarnya nih, Om. Ya, memang penggerak roda depan karena mesin langsung tersinkron dengan roda ya. Iya, kaki-kakinya. Jadi rata-rata emang penggerak roda depan ada kendala lah ya di bagian depannya gitu. Apalagi mobil Honda itu yang sempat tadi saya bilang mobilnya Piai. Jadi kalau kita nggak tahu karakter cara makainya, gedebak-gedebuk ya, pasti nanti ada efek lah ya dari kalau CR-V roda depan juga ya, Bro ya? CR-V roda depan juga ya? Roda depan semua juga. Semua roda penggerak roda depan kecuali CR-V yang Gen 1. Oh, Gen 1. Itu ada yang penggerak roda belakang. Roda belakangnya. Oh, itu keren gitu. Nah, itu ya. Terus tadi nyambung lagi ke riwayat Honda Cam ya, Honda Cam tadi. Nah, dari situ saya ternyata asik ya di komunitas Honda gitu, asik. Nah, akhirnya kita sering adain kopdar di di bengkel kita. Terus kemudian saya juga ikut kopdar kalau ada di mana teman-teman HRV pada kopdar. Pernah suatu saat di September 2018 kalau nggak salah ya, sebelum saya resign dari tempat saya kerja, kita ada touring dari Jakarta ke Jogja, 110 KR. Mantap gitu, mantap banget. Itu buat macet Pantura gitu, Pak. Mantap banget. Masih udah ada tol atau belum tuh? Kenapa? Udah ada tolnya atau belum itu? Tol Trans Jawa atau belum itu? Oh, waktu itu belum ini. Nah, belum. Kan? Ya. Bikin macet Pantura itu. Enggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan enak ya, paling enak 1 jam atau 5 jam udah sampai. Dulu cukup lama juga. Sehari semalam lah, karena kita juga banyak berhenti pastinya. Ngobrol-ngobrol dulu. Dari situ saya enak banget ya, seneng banyak teman gitu ya. Nah, akhirnya komunitas lain juga mulai saya deketin gitu ya. Seperti itu, seperti ada Mobility, ada Honda Brio Community gitu ya. Braver dong, sebut Braver. Nah, akhirnya Braver juga saya punya kenangan tersendiri. Saya Om Amin. Om Amin. Halo Om Amin. Saya sempat ikut kopdar gabungan komunitas Mobility sama BRP, khususnya Brandas waktu itu di Ancol. Mungkin masih ada foto-foto yang saya simpen juga itu, kenangan manis itu. Brandas tuh yang BRP yang modifnya gila-gilaan ya, modifnya luar biasa teman-teman Brandas luar biasa. Betul. Ya. Nah, dari situ saya semakin banyak teman komunitas. Nah, Oktober 2018 itu saya memberanikan diri dari zona nyaman saya mengundurkan diri. Tapi sebelum saya mengundurkan diri, ini ada cerita sedikit nih untuk teman-teman yang mau usaha, jangan takut. Ini sekalian jangan ini takut apa namanya? Usaha. Motivator. Jadi kadang-kadang kan gini ya. Buka bengkel pasti mahal gitu. Betul. Modal yang dipikirkan. Modal pasti, belum tempatnya, belum alatnya, segala macam gitu. Belum spare partnya. Kalau kita ngomong modal, pasti emang modalnya besar. Ngomong alat, kalau kita mau standar dealer, pasti juga perlu biaya besar. Tapi semua itu kita bisa jalankan step by step. Yang penting apa saat kita membuka bengkel itu, pertama banget itu ya niat dulu. Saat kita niat, kemudian kita yakinin niat itu akan terjadi, nanti Allah akan kasih jalannya. Seperti yang saya lakukan, sebelum saya resign dari tempat saya kerja, saya buat proposal konsep bengkel. Proposal itu akhirnya saya tawarkan ke beberapa customer saya, menurut saya berduit lah ya gitu. Dan karena tadi yang saya bilang kita yakin ya Allah kasih jalan. Akhirnya saya ketemu pemilik bengkel yang dulu ini bengkel truk ya. Oh, di sini dulu ya. Di Honda Cam Cikunir ini dulu bengkel truk.
setelah saya lihat, saya pikirkan, ternyata saya punya konsep semi dealer. Semi dealer. Seperti itu. Jadi layoutnya saya buat sedemikian rupa. Kemudian saya juga pengen mematahkan bahwa bengkel umum itu jorok, kotor. Yes. Nah, di Honda Cam saya akan mematahkan stigma itu ya. Iya, stigma bahwa bengkel itu jorok, tidak. Jadi saya senang kebersihan karena bersih itu kan sebagian dari iman ya. Betul. Gitu. Jadi Honda Cam harus bersih. Ya, gitu akhirnya. Ya seperti yang tadi saya cerita, saat kita punya niat pasti ada jalan, dan yang penting yakin. Sama satu lagi konsistensi. Gitu. Jadi membangun sebuah brand ya Om ya, perlu namanya konsistensi. Jadi kita punya usaha apapun, entah itu bengkel atau jualan bubur ayam pun, saya setuju Om. Kalau kita konsisten, kita yakinin suatu saat akan besar, insya Allah besar. Konsistensi menimbulkan sebuah awareness yang menjadikan brand itu terpercaya. Konsisten. Gitu sih Om. Kalau saya lihat ya Om ya, Honda Cam kan di Cikunir ini ya besar ya Om ya. Selain di sini Honda Cam ada di mana aja Om? Atau cuma di Cikunir aja atau ada di cabang lain? Jadi gini, saya waktu itu punya angan-angan orang bisa mengenal saat kita bisa nge-branding ya. Yes. Akhirnya waktu itu saya buka cabang yang kedua di Kranji. Di Kranji Om ya. Jalan Parpostel nomor 8, Jalan Patriot nomor 8. Berarti di belakangnya Mitra 10 tuh Om ya? Iya, di belakangnya Mitra 10. Iya. Ya, di situ saya buka. Kemudian ada investor juga yang waktu itu nawarin saya di Cengkareng, di Jalan Husin Sastra Negara nomor 42. Saya sempat buka di sana, tapi cuma berjalan 2 bulan karena saya nggak bisa. Nggak kepegang atau apa? Saking jauhnya gitu? Ya, saya nggak bisa kontrol, takut kualitas yang dari pertama saya pegang teguh kualitas ya. Walaupun bengkel umum kita harus jaga kualitas. Betul. Karena saya di Honda ya hampir 14 tahun, jadi saya tahu karakter Honda. Saat ditanganin nggak konsisten, nggak ditanganin dengan teliti gitu, ya nanti ada efek yang nggak bagus lah ya kan gitu ya. Nah akhirnya dengan pertimbangan itu tidak ke handle, akhirnya saya tutup gitu. Terus kemudian ada investor lagi nawarin di Cibubur itu di Jalan Transyogi. Tidar motor sempat kita pegang juga, tapi spesialis Hondanya. Tapi pada saat yang sama saya udah punya janji untuk bantu dealer di MT Haryono. Akhirnya daripada nggak kepegang, yang di mana namanya? Transyogi tadi. Transyogi saya tutup juga. Walaupun itu sebenarnya sempat buka 2 bulan juga itu. 2 bulanan ya. Dan antusiasme customer untuk di sana juga bagus. Honda Cam di sana sebenarnya bagus. Cuman ya karena saya udah ada janji bantu dealer di MT Haryono, akhirnya ya yang di sana saya tutup seperti itu. Nah akhirnya sampai sekarang konsen dulu di 2 tempat Om. Oh 2 tempat, berarti yang di Kranji tadi masih di Kranji aktif ya Om ya? Sama di sini ya. Di Kranji sama di sini. Nah Om Yogi sendiri biasanya berada di Cikunir atau di Kranji ya gimana Om? Siapa tahu kan dari teman-teman Om Dowers atau dari komunitas lain kan pingin juga ketemu nih sama ownernya, siapa tahu namanya kita pingin ngebengkelnya dapat diskon kalau kenal ownernya gitu kan. Nah itu gimana Om? Jadi untuk teman-teman komunitas jangan usah khawatir. Sebelum teman-teman minta diskon, karena saya merasa komunitas itu dari bagian hidup saya, akhirnya saya punya inisiatif sendiri, emang harus dikasih diskon. Diskonnya catet tuh ya. Dan itu luar biasa, cukup besar juga untuk komunitas Honda itu, diskon jasa sampai 20%. Sampai 20%. Dan perlu dicatat nih, harga servis di Honda Cam itu setengah dari harga dealer dengan kualitas yang nyaris sama dengan. Nyaris sama itu maksudnya nih supaya untuk pegangan juga untuk
untuk masyarakat umum ya Om. Iya. Nyaris itu apakah lebih baik dari yang dealer resmi, bengkel beres, atau malah di bawah kualitas bengkel beres? Kan Nyaris itu kan ada posisi atas dan bawah nih Om. Kayak gitu Om. Soalnya kan pastinya nih kita nih Om, ya saya lah terlepas dari orang komunitas, saya adalah masyarakat umum. Saya pengen nyari bengkel yang dimana males coba-coba gitu loh. Betul. Emang mobil nggak boleh dipakai coba-coba. Betul. Jadi kalau misalkan datang ke bengkel A, misalkan kerusakannya adalah ini, tiba-tiba beberapa minggu kemudian malah nyebar kerusakannya gara-gara nggak bener kerjaannya. Betul. Nah sekarang di Honda Cam itu, nah bagaimana nih untuk memberikan trustmentnya kepada para konsumen lah. Kita nggak usah ngomong komunitas, tapi untuk konsumen yang datang supaya, oh ya udah ngapain sih gue cari-cari, udah ada di Honda Cam ya gitu. Ya. Jadi gini, kalau Honda itu punya karakter tersendiri ya. Kalau Honda lover pengen servis, saya sarankan emang jangan ke sembarang tempat. Ya setuju. Karena ada karakter itu bukan hanya dari performa dan lainnya, tapi dari bahan mesinnya sendiri. Itu kan dari aluminium ya. Paling sederhana saat kita ganti oli ke bengkel umum, kita udah pasti sering merhatiin baut olinya itu kita kasih bracket bawahnya, seal tape-nya yang putih itu ya Om ya. Dan akhirnya apa? Rembes. Mungkin sekali 2 kali kita masih bisa. Lama-lama itu derajatnya akan terkikis. Kalah dia Om. Kalah. Dan akhirnya apa? Kita harus turun bak oli, karter oli, kan seperti itu paling sederhana. Nah kalau kita di Honda Cam, karena kita bisa dikata 90% manpower itu jebolan dari dealer. Oh, jebolan dari beres semua nih Om ya? Ya, yang notabene mereka dapat training ya, bukan hanya sebulan 2 bulan. Dan saya sendiri di Honda juga cukup lama, jadi misalnya kita tahu banyak tentang karakter Honda. Ya, jadi kalau kita ngomong tadi nyaris-nyaris, ya sebenarnya kalau saya ngomong lebih baik dari dealer, saya takut sombong ya. Jadi yang namanya bengkel umum pasti tetap ada kurangnya, karena mungkin pelatihan di kita tidak sekontinu di dealer. Tapi next saya emang punya program di Honda Cam Cikunir, di ruang tunggu ini, di lantai 2 ini akan saya jadikan tempat training. Dan kebetulan ada teman-teman juga dari akademisi sama praktisi yang akan bantu kita juga. Itu nanti insya Allah akan kita, bahkan saya punya cita-cita suatu saat nanti saya akan menciptakan atau membuat training khusus untuk membentuk bengkel ya. Jadi menciptakan manpower misal SA, kepala mekanik gitu ya. Sudah strukturalnya ya Om ya. Ya gitu. Kemudian akan saya tawarkan ke beberapa bengkel yang perlu pengelolaan khusus seperti itu. Kan rata-rata bengkel umum itu berjalan apa adanya seperti itu. Nah, saya pengennya bengkel umum itu terstruktur dari organisasinya, dari flow kerjanya, cara penerimaan dan lain sebagainya. Itu kita ya miripin dealer lah. Sama terutama satu lagi nih, bersihan itu yang utama sih Om. Ya betul. Saya lebih condong ke arah situ. Nah, kenapa Honda Cam saya cat warna putih itu juga untuk menggambarkan, melukiskan bahwa kita itu senang bersih gitu. Kalau bengkel dulu kan senangnya warna biru gitu kan, untuk menghindari cipratan-cipratan oli gitu. Betul. Makanya kalau kita ke Honda Cam, ajak istri, anak gitu ya, dia tidak merasa terganggu ya. Karena biasanya kalau kita ke bengkel nih, sebagai laki-laki nih ya, kita ke bengkel, anak istri pasti malas banget ikut. Tempatnya kotor, deh kamu aja duluan deh ke bengkel. Nanti kalau udah selesai baru kita jalan-jalan, nah kan. Jadi kerja 2 kali, balik-baliknya, bolak-balik ini. Gitu sih. Ini menarik banget ya, dari Honda Cam ini menciptakan bengkel, tapi juga ada, bisa dibilang ada amalnya ya Om ya, untuk membantu bengkel umum lainnya yang Om bilang tadi supaya bisa terstruktur gitu kan Om. Ya betul. Dan memberikan gambaran bahwa bengkel umum itu sebaiknya jangan yang kotor. Nah begitu sih. Jangan itu kotor. Sangat-sangat menarik sih. Nah nextnya nih Om. Honda Cam ini kan khusus Honda. Ada nggak sih Om Honda tertua di sini yang pernah diservis? Karena kalau kita lihat kan kayak ya
Brio, terus CR-V, HR-V, BR-V, Civic. Civic yang terbaru ya. Itu kan mesinnya semua computerized. Iya, betul. Nah, orang tua saya itu salah satu yang pecinta mobil-mobil klasik. Nah, pasti kan kalau yang mobil klasik itu belum mengenal namanya ECU, belum mengenal namanya computerized lah. Mengenalnya karburator, platina dan lain-lain gitu kan. Kira-kira di sini gimana Om kalau mobil Honda klasik lah? Let's say paling akhir banget di tahun 91. Sekarang 91 ke atas tuh kayaknya Honda udah mulai mengenal namanya semi injection ya Om ya. Mulai masuk injection kayak gitu-gitu. Nah, gimana tuh Om kalau di sini Om? Ya, jadi untuk Honda lover yang kebingungan servis di mana mobil Hondanya, di Honda Camp bukan hanya menerima mobil baru. Kita juga pernah menanganin Civic Genio, Vario, kemudian Honda Nova, terus ada Accord Cielo gitu. Tapi bukan itu juga masih sistem computerized Om semuanya? Ada yang karburator Om. Oh masih ada karburator ya? Ya. Kalau ya Civic Wonder, Civic gitu kan, yang Civic LX, itu gimana tuh kira-kira Om? Kita juga bisa. Karena juga kita ya? juga ada mekanik yang dulu saya rekrut dari bengkel umum. Waktu itu saya kenal temanku ini dari Bandung dan sampai hari ini alhamdulillah bantu saya. Basicnya di umum, jadi dia juga bisa menerima mengerjakan segala jenis merek mobil, bahkan bukan hanya Honda, dan termasuk Honda yang lama. Kan kalau kita lihat ya, Honda yang atau mobil-mobil yang cenderung antik itu kan ada di Bandung, Jogja, betul, Bandung paling Malang, betul. Nah itu teman saya dari Bandung itu memang kebetulan di sana komunitas mobil antik kan juga banyak banget ya, betul. Gitu. Apalagi Civic Wonder, Civic apa gitu. Betul. Masih bisa, kita masih bisa. Betul. Nah jadi kalau teman-teman Om Dowers atau para hadirin para pemirsa yang pingin servis mobil klasiknya ini bisa di Honda Camp untuk Honda ya. Dan biasanya ini ada kawan juga yang stres dengan CR-V Gen 1 itu kan banyak trouble-nya tuh kalau misalkan sudah berumur kan. Dan dia harus pergi ke daerah Depok sana dan juga di daerah Sunter itu ada spesial untuk CR-V Gen 1. Tapi karena rumahnya itu di daerah Bekasi dia jadi pusing. Sana tuh kan ya butuh waktu lah. Akhirnya bisa di Honda Camp ini Om ya. Bisa Om. Kerusakan apapun Om. Ya. Atau ada kerusakan apapun ya Om, dari kaki-kaki, mesin sampai transmisi gitu Om ya. Kalau body gimana Om? Body kita juga ada body repair. Catat cuy, ada body repair. Body repair dan kita juga pakai oven ya. Oven ya Om. Ovennya juga ada dan mulai bulan Juni nanti kebetulan saya akan konsen juga di body repairnya. Nanti manpowernya itu juga jebolan dari dealer yang notabene tahu karakter cat khusus Honda ya. Karena cat Honda itu emang beda ya gitu, baik warna atau ketebalan seperti itu beda gitu. Oke. Seperti itu. Jadi ada juga body repair. Kalau salon pasti ada body repair, pasti ada salonnya nih Om. Ya, kita sebenarnya di sini lengkap. Jadi ada detailing, ada AC, body repair, spuring, balancing. Spuring juga ada Om ya? Spuring balancing kita ada. Mungkin di dealer nggak ada, kita malah ada Om. Jadi ada coating, nanokeramik itu kita juga ada. Kalau bersihin headlamp ada nggak Om? Ini agak pribadi dikit, nih headlamp saya menguning nih Om. Nah ini pertanyaan yang bagus dan ini luar biasa ini. Nanti boleh kita praktekkan dan gratis ya. Waduh. Untuk hari ini kita ada gratis nih. Waduh. Alhamdulillah ya Allah. Berkah Ramadan. Ya, berkah Ramadan. Betul. Ya, nanti mulai bulan Juni saya ada menu baru dari Andrion Series itu untuk menaikkan performa pengapian. Jadi kita ada alat khusus yang disambungkan minus baterai ke aki, kemudian ada plus yang saluran plusnya itu nanti kita sambungkan ke plusnya koil. Nah ini alat ini nanti kita performanya kita bisa cek, bisa tes di dyno test. Ya, jadi after before-nya benar-benar kelihatan. Ya, jadi alat ini
saya jual di Honda Cam karena saya yakin betul dari sisi teknisnya ya, dan ini juga pemasangannya gampang, tidak perlu potong kabel. Yes. Ya, Plug and play loh Om ya. Plug and play, dan ini juga bisa dipindah tangankan dengan gampang gitu ya. Di semua mobil lain? Nggak Di hanya semua Honda? mobil lain, bukan hanya Honda. Ini di mobil apapun kita bisa. Bahkan yang mobil masih platina, kita juga ada produk seri yang untuk platina. Oh, seri karburator platina. Oke. Itu. Katana bisa bro. Katana bisa. Ya, jadi kita kadang-kadang kalau untuk mobil Honda di tarikan awal kan karena pakai drip by wire ya. Iya. DBW. Itu torsinya aduh Om. Ya, betul. Tapi dengan Andreas Serion ini, insya Allah nanti bisa kita buktikan sendiri. Wah, itu lumayan. yang pertama yang akan saya nanti konseng di bulan Juni. Sama yang kedua, bersihin lampu headlamp yang warna kuning. Iya. Kuning. Warna kuning itu kita nggak perlu waktu lama, mungkin paling lama 45 menit. Ya, Setengah jam lebih dikit lah ya. Ya, setengah jam lebih dikit. Itu nanti warna kuning jadi kinclong lagi seperti itu. Dan kita berdua sih mobilnya kuning sih. Kita nggak perlu bongkar-bongkar. Nggak perlu bongkar ya Om ya? Nggak perlu bongkar-bongkar. Itu yang menjadi ini kira-kira nih Om sebagai informasi aja, karena headlamp itu kan penyakit yang menyebalkan sebenarnya Om. Betul. Mobilnya udah kinclong, dicuci di nano keramik, nah headlampnya kuning gitu kan. Emang betul sekali. Itu berapaan Om kalau biasanya untuk umum Om? Umum dan komunitas Om, siapa tahu yang punya BRV biar gabung driver ya, yang punya Brio gabung Honda Brio komunitas gitu ya. kan. Betul. Ya. Iklanin klub gue. Ya, jadi kalau untuk yang Andreon Series tadi harga jual 900.000, sudah termasuk pasang. Masuk pasang kan? Kalau untuk bersihkan headlamp kiri kanan satu pasang itu 350.000. Murah cuy, 300.000 cuy, 350 ya. Daripada lu harus ganti headlamp baru. BRV kemarin gua searching 4 juta itu men. Pasti. Jadi cukup dibersihkan di Honda Cam, cuman mulai bulan Juni Om. Jadi habis lebaran ya. Jadi harus sabar gitu kan. Karena orangnya masih ketahan di kampung halaman kali Om. Iya, Ini sangat menarik sih Honda Cam perkembangannya. Kayaknya gue bakal gak kemana-mana nih kalau servis nih. Jadi udah di sini aja gitu kan. Nah tadi Om, kan mobil klasik udah bisa. Tadi iseng-iseng saya ngeliat ada mobil merek lain. Nah, emang di sini bisa Om mobil merek lain Om? Ya, jadi rata-rata yang punya Honda itu rata-rata ya, punya merek lain. Yes, betul. Karena udah trust dengan pelayanan Honda Cam, akhirnya mempercayakan merek lainnya ke Honda Cam. Jadi kita juga bisa merek lain, tentunya dengan tidak mengurangi kualitas ya, karena kita emang expertnya di Honda. Yang seperti saya sampaikan di awal, kita ada mekanik yang jebolan dealer Honda, ada mekanik yang dealer merek lain gitu ya. Dealer merek lain seperti itu. Tapi emang Honda Cam itu seperti namanya Honda Cam ya, khusus spesial Honda gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya mobil Honda nggak usah khawatir. Ya insya Allah kita akan bisa menangani jauh lebih sempurna lagi karena kita emang spesialnya Honda. Your trouble consider done ya kalau di Honda Cam ya. Gitu. Tapi nggak takut tuh Om kalau ada merek lagi nih Om. Honda itu merupakan salah satu brand Jepang untuk kendaraan menengah ke atas yang apa ya, awarenessnya lumayan tinggi Om. Sampai-sampai dulu ada tagline Do you have a Honda? Nah ketika kita mempunyai sebuah bengkel Honda, spesial Honda, tiba-tiba ada kendaraan merek lain nih. Kan kendaraan lain, jangan gini Om, Toyota aja kita sebut merek ya, Toyota gitu aja. Agak jarang banget bengkel spesialis khusus Toyota. Kecuali ya misalkan Toyota yang build up lah itu oke lah, mereka ada specialty-nya lah. Tapi kan spesialis Kijang, spesialis gini kan nggak ada gitu kan. Atau sub brand tertentu lah misalkan spesialis apa. Nah kalau Honda kan ya bener-bener gimana ya, Honda, orang punya Honda tuh kayak ada sedikit kebanggaan gitu loh. Nah apakah Honda Cam ini ketika misalkan saya nih sebagai orang umum, loh
katanya specialty Honda, kok ada merek Hyundai, ada merek Toyota, ada ini apa di sini. Nah, gimana Om? Apakah itu mempengaruhi atau punya secara khusus supaya tidak mempengaruhi brandnya Om sendiri tentang specialty Honda atau gimana Om? Iya. Jadi konsep saya sebenarnya di awal itu emang kita spesialis Honda. Yes. Tapi dengan berjalannya waktu punya Honda, punya merek lain, kemudian udah nggak mau lari ke bengkel lain. Akhirnya kita terima merek lainnya itu. Tapi saya punya rencana besar supaya tetap eksklusivitasnya Honda itu terjaga. Stolnya nanti akan saya bedakan. Jadi stol khusus Honda dan stol khusus all brand gitu. Begitu pula untuk SA-nya. SA-nya nanti akan saya bedakan spesialis Honda dan all brand seperti itu. Itu rencana kedepannya karena untuk mengakomodasi pemilik merek lain yang punya Honda juga. Yes, betul. Atau enggak nyewa bengkel sebelah gitu Om ya. Doakan, kita doakan, amin, kita aminkan aja, siapa tahu kejadian gitu kan. Emang saya lebih senang Honda, terus terang saya lebih mencintai Honda. Ya kedepannya kalau emang kita bisa buka bengkel yang non Honda, khusus non Honda, ya alhamdulillah. Betul. Minta doanya Om. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Kita doakan supaya bisa tercapai ya Om ya. Karena gini Om, Honda itu saya ngambil contoh case aja, keluarga istri saya itu, adik ipar saya itu dari Honda City yang IDSI, dia ganti ke City yang VTEC, habis itu dia ganti Honda Jazz, dijual Honda Jazz, saya ganti lagi Honda Jazz gitu kan. Ini benar-benar pasti tanya kenapa Honda sih? Ya nggak tahu, ya mobil itu ya Honda. Itu kan apa ya, kayak hampir sama kayak Mercy dan BMW ya bro ya. Betul. Nah kalau Mercy, lu gimana ya, rasa kebanggaan tersendiri walaupun naik Mercy tua, tapi itu Mercy, ya sudah gitu kan, punya kebanggaan. Nah, sama dengan Jepang ini, yang brand Jepang ini ya kayaknya Honda salah satunya gitu. Betul. Pokoknya mindsetnya Honda dan Honda. Kalau nggak Honda, padahal kan gini Om, kita lihat mobil di sini yang udah benar-benar mendarah daging itu kan Kijang lah, Kijang. Tapi kalau orang yang sudah naik Honda menjadi Kijang itu, ya elah ngapain sih lu beli Kijang gitu, apalagi sorry nih buat Innova lovers, kebetulan saya juga ex Innova community Om. Ya kayak apa sih, Innova itu udah lemot, oke lah yang diesel kenceng, cuman kita kan di Honda kan ada CR-V lah yang lebih better than Innova, terus mungkin yang satu levelnya ada Stream walaupun dia udah tua, atau Honda Odyssey gitu kan. Makanya Honda is Honda gitu, sampai ada tagline-nya do you have a Honda gitu. Nah itu bener-bener Om, kalau misalkan apa ya, kita sebagai pengguna Honda masuk ke Honda Camp, pokoknya harus lihat spesialis di Hondanya gitu loh, berarti Om ya. Memang kedepannya saya juga punya cita-cita, keinginan sesuai yang dari awal saya impikan itu, Honda Camp spesialisnya Honda. Ya itu seperti itu. Benar. Apalagi ini udah berjejer tuh, nanti disorot ya bro ya. Komunitas Hondanya. Nah sekarang mungkin komunitas udah tau lah Om Honda. Sekarang untuk masyarakat umum, servis, ongkos. Nah, itu yang utama tuh, ongkos. Orang biasanya kalau udah ngeliat bengkelnya, waduh bengkel gede nih gitu kan, apalagi ya let's say nggak usah lah yang megang Civic lama, saya aja megang misalkan megang CR-V gitu, aduh mahal ya mahal. Jadi kan waduh busi karen gue rusak nih, rek end gue rusak gitu, sini mahal gak ya, gitu nyari bengkel luar lah gitu kan. Nah di sini supaya apa ya, mengkonfirmasi harga-harga di bengkel Honda Camp ini gimana Om untuk spare partnya? Apakah selalu tersedia? Yang pasti sih ketersediaan Om ya. Ketersediaan tuh kadang-kadang kita udah datang ke bengkelnya jauh-jauh misalkan, oh maaf Mas, baru ada standby di hari Selasa. Kita datangnya dari Sabtu nungguin Selasa. Sedangkan orang kantoran kan Selasa jadwal sibuk gitu kan. Nah ketersediaannya sama harga sih Om, kita pengen minta konfirmasinya nih. Jadi gini, untuk Honda lover yang mau datang ke Honda Camp, moto kita, semboyan kita untuk Honda Camp, ramah bersahabat. Jadi ramah dalam pelayanan, bersahabat dalam harga. Itu yang saya pegang. Bersahabat dalam harga. Ingat, bersahabat dalam harga. Jadi yang sudah tadi saya sampaikan di awal juga, harga kita itu untuk jasa setengah dari harga dealer. Bahkan di Nyaris hampir kita 2,5 tahun
itu kita nggak pernah naikin harga, tapi malah diskon besar-besaran. Pandemi kayak gini mah diskon ya Om ya? Diskon, saya tetap kasih diskon. Untuk komunitas saya konsisten 20%, non komunitas saya kasih 10%. Itu. Dan terkadang karena kedekatan kita, kedekatan emosi gitu ya, suka saya kasih lebih Om. Jangan lupa catat nomor teleponnya ya. Nanti ada di bawah sini, boleh nggak nih Om? Nggak lah, ntar biar ya. Om Gitonya sendiri lah. Ya betul. Jadi sebenarnya kalau untuk harga kita fleksibel aja. Bahkan untuk spare part juga saya tidak mengharuskan dari kita. Yes. Karena saya anggap Honda Lover juga bagian dari hidup saya. Saya persilahkan. Cuman saran saya kalau Honda, jangan sekali-sekali pakai yang nggak ori. Tuh, jangan KW lu. Jangan sekali-kali KW. Tuh. Karena saya udah pengalaman kalau kita pakai yang nggak ori itu bisa 2 kali kerja. Pertama kita jadi rugi waktu, rugi biaya, dan itu saya yakinin sampai hari ini. Sampai hari ini saya nggak mau dengan yang KW seperti itu. Ya, tapi saya sarankan yang ori ya. Yang ori ya. Jangan sampai yang KW lah. Ketersediaan tapi yang ketersediaan? Nah, untuk Honda Lover yang mau servis di Honda Camp tidak usah khawatir. Saya kerjasama dengan Bank Honda. Bank Honda itu salah satu toko penjual spare part khusus Honda, dan dia kerjasama dengan Imora. Honda Imora cuy. Ya, jadi kerjasama dengan Imora yang notabene kualitas keasliannya terjamin, dan kita bergaransi. Mungkin jarang ya bengkel umum yang berani menggaransikan spare part. Tapi kalau di Honda Camp kita ada garansi Om. Garansi bengkel umum biasanya 3 hari lah Om. Ya. Nah ini kalau di Honda Camp bisa sebulan Om. Bisa sebulan. Kayak misalnya kanvas rim ya. Yes. Kanvas rim itu kan kita pakai ya. Saya ganti di sini loh kanvas rem. Info. Kanvas rem kita pakai, kemudian ternyata bunyi, atau mungkin berdebu, ya kan? Kalau di bengkel lain mungkin ya itu nggak berani garansi, tapi kalau kita berani garansi. Jadi ini bukan slogan, tapi emang kita real pegang teguh prinsip bahwa Honda harus pakai yang ori, kemudian kualitas jasa dan spare part kita bergaransi seperti itu. Pernah juga dari salah satu informasi dari kawan Om, jadi BRV-nya apa namanya yang buat supaya nangkep bodi supaya nggak gerak, apa namanya Om? Engine mounting yang kanan kiri. Itu kan BRV sering trouble ya Om ya? Ya yang kanan biasanya. Yang kanan ya Om ya. Nah ya, itu yang gede itu. Akhirnya saya pasang di Honda, Honda di Sentul Imora kalau nggak salah ya Om, atau Sentul ya. Nah terus ada temen yang pasang KW, umurnya nggak sampai sebulan Om. Ya. Udah meledak lagi. Betul. Padahal kalau dibilang harganya beda cuman 300 ribuan sebenarnya dari yang aslinya gitu kan. Betul. Nah itu jadi memang harus pegang teguh ori dan ori. Mungkin kalau ori di sini agak lebih murah daripada ori di beres ya Om ya. Jadi gini, kalau untuk Honda Camp itu kita dapat diskon dari supplier itu 10%. Jadi kita juga nggak naikin biar nggak mahal dari dealer, akhirnya kita jaga, kita ngambil margin itu ya antara 5 sampai 10% itu. 10%. Makanya kalau yang urgent banget harus diskon spare part, saya paling bisa kasihnya 2,5%. Dan itu emang nggak saya istilahnya nggak selalu saya kasih, karena 10% itu untuk ongkos mondar mandirnya udah habis. Seperti itu. Betul. Ya. Cuman pada dasarnya harganya di bawah bengkel resmi Om ya. Karena bengkel resmi juga mungkin makan pajak apa Om? Mungkin lebih murah sedikit, lebih murah dikit ya. Malahan mahal sedikit. Tapi bisa ketutup dengan harga jasa Om. Harga jasa tuh, ingat tuh harga karena jasa. Karena saya menjaga kualitas orinya itu tadi Om. Ya, jadi ada 3 poin untuk spare part Honda Camp, bisa lebih murah, bisa sama, atau mahal sedikit. Tapi bisa ketutup, ori ya Om ya. Yang penting ori itu harus ori. Yang penting bisa ketutup, bahkan secara menyeluruh itu setelah kita total pasti tetap jauh lebih murah dibanding dealer. Karena jasa tadi. Gitu. Jadi, karena kita
bukan konsen jual spare part, Oke. kita di pelayanan jasa, jadi jasa yang kita Betul. yang kita konsenkan gitu. Jadi sekali lagi Om Dowers dan teman-teman juga jangan ragu lah ke Honda Cam. Pokoknya masalah Honda lo, dari Honda lo yang tahun jebot sampai yang sekarang, kebukti sama Rizky Ki, CRV-nya hancur-hancuran, datang ke sini oke ya. Terus juga BRV gue datang ke sini, waktu itu boot asnya Om, Ya. nyakitnya tuh Om, Ya. robek, olinya keluar, akhirnya diganti di sini. Ya. Tapi ada satu penyakit sebenarnya, tapi katanya waktu dulu mekanik di sini bilang itu masih belum terjadi masalah banget. Rek steer Om, waduh, Oh, iya. penyakit penggerak roda depan itu. Ya, untuk teman-teman BRP di media ini saya ingatkan yang kilometernya mungkin sudah 50.000 kilometer ke Yes. atas, sebaiknya diperiksa boot as rodanya, karena untuk beberapa BRP udah mulai kena. Iya. Efeknya nanti saat grease-nya kering yang di dalam boot itu, Rodanya itu yang roda. betul, saat kecepatan 80 sampai 120 itu getar sampai ke bodi. Dan itu kalau kita biarkan terlalu lama, efeknya kita harus mengganti as rodanya. Seperti itu. Jadi penanganan awal saat kita punya mobil BRP ataupun mobil lain ya, yang penggerak roda depan, kilometer sudah Tinggi mendekati lah ya. 50.000 ya, 50.000 ke atas, sebaiknya diperiksa seperti itu. Itulah penyakit roda depan. Jadi betul. belilah mobil penggerak roda 2 belakang atau 4-4 ya. Mahal dong kalau penggerak roda all wheel drive. Lebih mahal. Honda ada nggak sih yang all wheel drive? CR-V Gen 1 ada. Gen 1 ya Om ya, yang build up itu ya. Build up. Heeh. Yang khusus belakang nggak ada. Belakang nggak ada Nggak mobil ada. penggerak. Di Indonesia nggak ada. Ya. Honda itu memang specialty penggerak roda depan di sini. Penggerak roda depan. Ini menarik banget Om, Honda Cam. Udahlah, lu nggak usah pusing-pusing banget yang punya Honda, khususnya. Oh iya, lokasi kan udah tadi bro, di Cikunir. Di Cikunir udah semuanya, jadi Honda yang dari yang tua sampai yang baru udah, harga sudah, plus ada servis plus-plusnya. Yang jangan mikir macam-macam, yang lagi puasa nih. Jadi ada body repair ya Om ya. Ya. Terus untuk ada spare part racingnya lah. Apa tadi Om? iForce ya? Ya, iForce dari itu. Andrion Series. Nanti siapa tahu ke depannya di sini ada specialty juga buat yang racing kayak knalpot, header atau apa Sebenarnya gitu. Honda Cam sudah main body kit sama body kit and muffler ya, BMC namanya, body kit and muffler cam Body itu kit di and muffler. Kranji. Oh di Kranji Om ya? Kranji kita sudah main itu, cuman karena saya masih ada kesibukan lain. Tapi insya Allah nanti di bulan Juni saya akan konsentrasi di kedua produk itu. Oke. Dan alhamdulillah kemarin tanggapan dari teman-teman komunitas juga cukup antusias karena kualitas dari knalpot kita juga Knalpotnya. bagus. Knalpot dan header atau knalpot aja Om? Ya, jadi ada header juga, ada muffler. Catat. Gitu. Jadi kalau mau nyari downpipe buat yang Ya. Brio ya, downpipe. Terus juga siapa tuh ke remap ya Om ya, makin racing remap, nanti ada PG bag. Wah udah kalau mau mobil lo keluar api tak ke sini. Iya itu orang-orang Honda Brio sama Jazz tuh bro, kayak gitu tuh. Pokoknya kalau udah mobilnya udah racing, tak keluar api itu, udah. Kalau nggak Jazz Brio nih. Ya. Om, thank you banget ya Om, kita udah diundang di Honda Cam. Yang pasti Honda Cam akan menjadi pilihan pertama gue nih Om. Ya. Untuk ini, karena dulu kemarin ya Om ya, yang ngomong di video saya tuh udah nelpon sini tutup katanya, aduh bingung saya kemana, akhirnya jauh deh kesana. Ya, kan. satu lagi nih yang perlu Honda Cam Lover ketahui, kita di sini ada cuci gratis setelah servis. Setelah servis jangan lo datang cuma minum cuci gratis, saya inget ya. Gratis. Setelah servis. Kemudian ada follow up 3 hari after service. Oke. Kemudian ada reminder 3 bulan Reminder per 3 bulan setelah servis. setelah servis ya. Jadi untuk Honda Lover yang servis di Honda Cam tetap terawat historinya karena kita juga pakai sistem. Oke. Nah, jadi tidak perlu khawatir, dan untuk yang after warranty tidak perlu kemana-mana.
selalu ingat Honda Cam. Honda Cam. Tapi kalau misalkan mobil baru ke Honda Cam nggak rusak ya Om ya, garansi ya Om ya? Jadi gini, perlu saya jelaskan sedikit untuk mobil baru yang mau servis di Honda Cam. Saran saya supaya hak warantinya tetap terjaga selama masa waranti, tetap saya anjurkan ke dealer Om. Oh, diberes ya Om ya? Diberes. Oh, tetap saya anjurkan ke beres. Jadi emang pasar kita dan itu udah cukup banyak sekali. Jadi yang udah terwaranti Om. Yang terwaranti. Jadi kecuali untuk ganti oli yang kita mungkin fanatik dengan merek-merek tertentu yang tidak bisa diakomodasi di dealer, ya. Honda Cam menyediakan seperti itu ya. Jadi jangan lupa mobil garansi lo habis langsung ke sini, jangan ke bengkel-bengkel lain. Dan ingat, Honda itu ya bengkelnya harusnya di Honda, jangan kayak merek lain bisa di mana-mana. Itu di Honda. Karena Honda itu adalah brand, ya unik brandnya dapat lah Om, uniqueness brandnya dapat, itu makanya aneh banget. Padahal yang mendarah daging kan Toyota, tapi ketika lo punya Honda ya sudah, yang tadi gue bilang. Betul. Honda adalah mobil gue. Tapi ngomong-ngomong Honda nggak ada yang jadi mobil umum kan ya? Nggak ada kan? Nggak ada yang jadi kendaraan umum ya Om ya? Honda sebenarnya ada untuk Mobilio ya. Oh iya, taksi Mobilio. Untuk Mobilio, tapi tetap tidak menurunkan image-nya ya. Image ya. Betul. Tetap Honda punya image yang bagus. Mantap lah. Oke, sekali lagi Om Gito terima kasih banget. Nanti di deskripsi di sini ada nomor telepon Honda Cam-nya. Jangan Om Gitonya ya. Nanti kalau udah datang minimal 10 kali Om ya ke Honda Cam baru bisa dapet. Oh, Instagram ada Om ya? Ya, Instagramnya ada. Nanti ada di sini ya. Di bawah nanti ada Honda Cam, ada Honda Cam Cikunir, ada Honda Cam Keranji 3 ya. Ada 3 ya. Honda Cam emang saya handle sendiri karena itu cikal bakalnya Honda Cam. Kemudian mungkin nanti akan ada Honda Cam lain. Betul. Insya Allah pokoknya kita doakan Honda Cam ini makin berkembang. Amin. Dan saya lebih mendoakan lagi Honda Cam ini ada specialty untuk racingnya, biar kita nggak bingung-bingung nyari downpipe, nyari apa ya. Insya Allah di bulan Juni nanti kita akan konsenkan. Jadi kalau ada nyari remapnya Honda kemana ya udah tetap di Honda Cam gitu kan. Ya, oke Om, sampai di sini dulu Om ya. Terima kasih. Nanti kita bakal main-main lagi nih Om ke Honda Cam. Pokoknya kalau kita datang lagi harus sudah makin mantap ya Om ya. Siap. Oke, sampai di sini dulu teman-teman Omdowers. Tetap saksikan video-video kita berikutnya. Stay tune at Omdovlog. Omong doang video vlog. Honda Cam ramah bersahabat. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama ownernya dari Honda Cam. Sekarang kita lihat yuk isi bengkel dari Honda Cam ini lagi ngapain aja. So, stay tune ya di Omdovlog, omong doang video blog. Nah, ini salah satu ya Honda Jazz yang tadi kata Om Gito yang pengen dihidupkan karena ini habis kecelakaan cuy. Ini habis kecelakaan nih. Ini udah dibenerin lagi nih. Tinggal mau di mesinnya dihidupin lagi. Itu kacanya aja saya begini nih. Lu bisa lihat sini sih. Tuh. Lu lihat bisa dalam ya tuh. Ini dia lagi dibongkar-bongkar. Sadis men, habis kecelakaan sih, pingin dihidupin di Honda Cam. Jadi lu jangan apa ya? Jangan pusing kalau mobil lu habis kecelakaan larinya kemana. Honda Cam itu juga menyediakan body repair dan juga menghidupkan mesin yang sudah mati. Ini contohnya Honda Jazz yang bekas kecelakaan. Nah, habis di servis di mobil Honda Cam ini, lo bisa lihat sendiri kalau mobil yang setelah diservis ini dicuci men. Jadi mobil lo seger, keluar dari bengkel tuh nggak kotor, mobil lo seger. Nih kebetulan contohnya mobil gue habis diganti oli-olinya. Mungkin di sini juga ada fogging kali ya, tapi gue nggak tahu. Nanti kita tanya-tanya sih. Pasti ada sih. Secara ini kan pandemi ya cuy. Nah itu dibersihin, jadi mobil lo keluar bengkel itu tidak buluk, pokoknya mobil keluar bengkel itu bersih. Gue. Nah ini, yuk kita lihat ke belakang yuk. Nah ini yang tadi disebutkan sama Om Gito, kalau di sini juga ada body repair dan painting. Iya udah pakai sistem oven, jadi mobil terjamin catnya
apa ya, nggak belentang-belentong. Itu nama crotch yang belentang-belentong sih. Jadi nggak rusak-rusakan lah catnya gitu. Nah, jadi udah pada tahu ya, bari buat teman-teman dan juga Honda lovers, kalau mau cari bengkel spesialis Honda di daerah Jawa Barat, kota Bekasi, itu nggak usah mikir-mikir banget, datang aja ke Honda Camp di Cikunir. Atau yang di Jakarta Timur, ada Honda Camp di Kranji, itu posisinya di Jalan Patriot, di belakangnya persis Mitra 10 Kalimalang. Tadi udah tahu servisnya apa aja dan udah tahu harganya gimana, jadi nggak usah banyak cincong lagi ya. So, sampai di sini dulu special edition Omdo Vlog with Honda Camp. Jangan lupa like and subscribe, terus tetap pantengin kita video-video berikutnya apa. Siapa tahu akan ada mobil yang kita review lagi atau bengkel yang akan kita review. Stay tune at Omdo Vlog, omong doang video blog, dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya. Dan mungkin ini video terakhir kita di bulan Ramadan, jadi gue mewakili dari Omdo Vlog Crew, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata gue yang kurang berkenan atau yang yang sedikit menyinggung lah, tapi gue minta maaf dan itu tidak disengaja. Ataupun maafin juga kesalahan gue yang memang sudah dirancang untuk dilakukan. Enggak lah, bercanda. Ada ya? Enggak ada lah, gila lo. So, jadi gue minta maaf sekali lagi dari tim Omdo Vlog, mohon maaf lahir batin, selamat berlebaran dan jangan mudik untuk mengkontrol penyebaran virus yang menyebalkan ini ya. So, stay tune at Omdo Vlog, omong doang video blog. Ciao.